Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Strategik dan Akuntansi Keberlanjutan akan memaparkan analisis kesiapan implementasi IFRS S1 dan S2 berdasarkan Sustainability Report BNI 2024 sebagai pemenuhan proyek UAS Akuntansi Keberlanjutan. Kami beranggotakan Vanessa dengan NIM 147, Nirma dengan NIM 148, Sabita dengan NIM 156, Sandra dengan NIM 162, dan Okta dengan NIM 166. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk adalah bank milik negara yang berdiri pada 5 Juli 1946 dan menjadi bank BUMN pertama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 1996 dengan kode saham BPNI. BNI menjalankan kegiatan perbankan umum yang mencakup segmen konsumer, bisnis, korporasi, internasional, dan digital banking, serta didukung oleh anak perusahaan di bidang pasar modal, pembiayaan, asuransi jiwa, pengelolaan investasi, dan remitansi. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai gambaran umum perusahaan PT Bank Negara Indonesia atau BNI. Aktivitas utama dari BNI yaitu menjalankan kegiatan perbankan umum, layanan mencakup segmen konsumer, bisnis, hingga korporasi baik di dalam negeri maupun internasional. Selain kegiatan perbankan konvensional seperti penghimpunan dana dan penyaluran kredit, BNI juga aktif dalam layanan trade finance, treasury, dan digital banking. Kemudian, kehadiran pasar. BNI memiliki jaringan yang cukup luas di dalam negeri. BNI didukung oleh jaringan kantor cabang dan kanal digital yang terbesar di berbagai wilayah. Sementara itu, secara internasional, BNI juga memiliki kehadiran di sejumlah negara untuk mendukung transaksi lintas negara, perdagangan internasional, dan juga layanan remitansi. Selain itu, BNI juga didukung oleh beberapa anak perusahaan seperti BNI Sekuritas, BNI Multifinance, BNI Life Insurance, BNI Asset Management, dan BNI Remittance, yang kemungkinan BNI menyediakan layanan keuangan yang lebih terintegrasi. Selanjutnya, dari sisi keuangan, sebagai perusahaan terbuka, BNI memiliki akses yang kuat terhadap pasar modal, lalu pendapatan BNI tidak hanya berasal dari kegiatan perbankan, tetapi juga dari kontribusi anak perusahaan. Slide. Baik, selanjutnya yaitu terkait implementasi IFRS S1 dan S2 pada PT Bank Negara Indonesia tahun 2024. Perlu diketahui, IFRS S1 ini merujuk pada PSPK 1, yaitu terkait keberlanjutan secara umum, sementara IFRS S2 merujuk pada PSPK 2, yaitu lebih spesifik kepada iklim. Untuk aspek yang pertama, governance, di mana ada beberapa poin. Poin yang pertama, poin A, organ pengawas, di mana menurut PSPK 1, Dewan Komisaris dan Direksi serta Subkomite ESG. Sementara di PSPK 2 juga sama, namun lebih fokus pada risiko fisik dan juga transisi iklim. Untuk poin yang pertama, mandat dan kebijakan, PSPK 1 ini adanya SK Direksi nomor KP garing 484 garing DIR garing R terkait struktur ESG, sementara di PSPK 2 yaitu Sustainability Policy. Untuk poin 2, kompetensi, di mana 98,1% pegawai lulus dalam Sustainability Finance menurut PSPK 1, sementara di PSPK 2 adanya pelatihan taksonomi hijau dan perubahan iklim. Untuk poin yang ketiga, frekuensi informasi. Di PSPK 1 adanya laporan bulanan atau tahunan terkait kinerja keberlanjutan bank, sementara PSPK 2 yaitu pemantauan berkala intensitas emisi gas rumah kaca dan paparan sektor tinggi emisi. Untuk poin yang keempat, terkait strategi dan trade-off, berdasarkan PSPK 1 yaitu evaluasi risiko sosial dan lingkungan dalam setiap kredit, sementara PSPK 2 yaitu penggunaan Climate Risk Stress Test atau CRST untuk simulasi skenario suhu bumi. Sementara poin kelima, target dan remunerasi. Untuk PSPK 1, kinerja ESG rating sebagai KPI unit kerja, sementara PSPK 2 yaitu target NZE atau Net Zero Emission Operational 2028 sebagai KPI. Untuk poin B, peran manajemen, berdasarkan PSPK 1 yaitu operasional oleh Departemen Manajemen ESG atau Divisi IRM, sementara PSPK 2 yaitu sama namun lebih mengkoordinasikan transisi rendah karbon. Untuk poin yang pertama, terkait delegasi, PSPK 1 ini dipimpin Wakil Direktur Utama selaku Ketua Subkomite ESG, sementara PSPK 2 yaitu delegasi teknis kepada tim khusus untuk perhitungan emisi cakupan 1, 2, dan 3. Selanjutnya, berdasarkan sistem pengendalian, di PSPK 1 yaitu penerapan Three Lines of Defense, sementara di PSPK 2 yaitu audit LST terhadap 55 debitur di sektor energi, migas, dan tambang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, berikut ini adalah hasil analisis kesiapan implementasi IFRS S1 dan S2, khususnya pada aspek strategi pada PT Bank Negara Indonesia. Pertama-tama perlu disampaikan bahwa PSPK 1 dan PSPK 2 memiliki fokus yang berbeda. Yang pertama mengatur strategi keberlanjutan secara umum, sedangkan yang kedua
mengatur strategi secara khusus untuk risiko peluang terkait iklim. Baik, untuk PSPK yang pertama mengenai strategi mengelola risiko dan peluang, berdasarkan Sustainability Report BNI, perusahaan telah mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam strategi bisnisnya. Hal ini tercermin pada kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial serta pengembangan produk dan layanan keuangan keberlanjutan. BNI juga telah mengidentifikasi risiko dan peluang keberlanjutan utama serta memahami dampaknya terhadap model bisnis dan rantai nilai. Pertimbangan ESG tidak berdiri sendiri, tetapi sudah menjadi bagian dari pengambilan keputusan dan juga perencanaan bisnis tersebut. Kemudian dalam penerapannya, BRI juga mempertimbangkan trade-off strategis, misalnya antara target pertumbuhan kredit dan pengelolaan risiko lingkungan. Selain itu, strategis yang dijalankan diarahkan agar tetap tahan di dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Yang kedua yaitu PSPK 1 mengenai dampak keuangan. Dari sisi keuangan, BI mengakui bahwa risiko dan peluang keberlanjutan berpengaruh dan berpeluang keberlanjutan terhadap pengelolaan portofolio pembiayaan dan risiko kredit saat ini, serta berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan di masa depan, khususnya melalui peluang pembiayaan berkelanjutan. Kemudian untuk PSPK kedua, mengenai strategi terkait iklim, BNI telah mengidentifikasi risiko iklim fisik seperti cuaca ekstrim, serta risiko transisi akibat perubahan regulasi dan preferensi pasar. Risiko dan peluang iklim tersebut berdampak pada model bisnis dan portofolio pembagian, terutama pada sektor-sektor yang intensif karbon. Di sisi lain, BNI juga melihat adanya peluang dari pembiayaan hijau dan transisi energi tersebut. Kemudian, BNI mulai mengintegrasikan risiko iklim ke dalam strategis pembiayaan dan kebijakan ESG, meskipun pengungkapan terkait analisis skenario iklim tersebut secara kuantitatif masih dalam tahap pengembangan. Dari sisi keuangan, risiko iklim diperkirakan dapat mempengaruhi kualitas aset dan juga arus kas di masa depan, sehingga menjadi perhatian penting dalam strategi jangka panjang perusahaan tersebut. Next slide. Berikutnya adalah aspek manajemen risiko. Poin A, proses dan kebijakan manajemen risiko keberlanjutan. 1. Masukan dan parameter menggunakan LST Debitor dan RIC dalam ruang lingkup evaluasi keamanan produk baru dan seluruh unit kerja. 2. Analisis skenario menggunakan NFGS. 3. Penilaian sifat, kemungkinan, dan besaran dampak menggunakan kriteria daftar sektor pengecualian. Keempat, prioritas risiko terkait menggunakan pemetaan portofolio berisiko tinggi dan penyesuaian ARA. Kelima, pemantauan risiko terkait keberlanjutan oleh Komite ESG dan Manajemen LST. Keenam, perubahan proses dari periode sebelumnya dengan meningkatkan digitalisasi dan mempertajam fungsi Departemen ESG Manajemen. Poin B, manajemen peluang keberlanjutan melalui pengembangan produk SLL dan Green Bond serta memperbaiki peringkat ESG risk rating. Kemudian, poin C, integrasi manajemen risiko melalui pelatihan mandatory learning terkait sustainability finance dan mengintegrasikan risiko LST pada pedoman perusahaan. Dan di samping ada gambar pengungkapan di sustainability report. Mengenai manajemen risiko umum dan sekarang mengenai manajemen risiko iklim, poin A, proses dan kebijakan manajemen risiko iklim. 1. Masukan dan parameter menggunakan TKBI dengan ruang lingkup seluruh aktivitas perbankan. 2. Analisis skenario menggunakan CRST dengan mengacu pada NFGS. Ketiga, penilaian sifat, kemungkinan, dan besaran dampak menggunakan kuesioner LST dan RIC. Keempat, prioritas risiko terkait pada sektor emisi tinggi melalui penetapan LIL. Kelima, pemantauan risiko terkait iklim oleh unit IRM. Keenam, perubahan proses dari periode sebelumnya dengan memperluas cakupan CRST dan mengintegrasikan skop 3. Kemudian poin B, manajemen peluang iklim diidentifikasi melalui transisi ekonomi rendah karbon dengan realisasi reduksi GRK sebesar 1,4 juta ton. Dan poin C, integrasi manajemen risiko dengan mengintegrasikan risiko iklim secara penuh pada pedoman perusahaan. Dan di atas terdapat gambar pengungkapan pada sustainability report. Berdasarkan PSPK 1 yang mengadopsi IFRS 1, paragraf 46 mengatur pengungkapan metrik keberlanjutan, sedangkan paragraf 51 mengatur pengungkapan target. Mengacu pada Sustainability Report PNI 2024, PNI telah mengungkapkan metrik sebagaimana dimaksud pada paragraf 46 poin B subpoin 2, yaitu metrik kinerja terkait risiko dan peluang keberlanjutan.
Metrik tersebut mencakup risiko lingkungan dan iklim, risiko transisi, risiko iklim pada portofolio pembiayaan, peluang keberlanjutan, risiko sosial, sumber daya manusia, risiko perlindungan nasabah dan reputasi, serta risiko tata kelola dan keamanan informasi. Namun, metrik yang disyaratkan oleh DEPSPK serta metrik untuk mengukur eksposur risiko dan peluang terhadap prospek keuangan entitas bagaimana dimaksud paragraf 46, poin A dan poin B subpoin 1 belum diungkapkan secara eksplisit. Pada aspek target, BNI telah mengungkapkan penetapan target net zero emission dan periode target yaitu tahun 2028 untuk operasional dan 2060 untuk pembiayaan. Elemen target lainnya seperti metrik penetapan target, periode dasar, target interim, analisis kinerja, dan perubahan target belum disajikan secara memadai. Berdasarkan PSPK 2 yang mengadopsi IFRS S2 paragraf 29 mewajibkan pengungkapan metrik iklim lintas industri dan paragraf 33 mengatur pengungkapan target iklim. Berdasarkan Sustainability Report BNI 2024, BNI telah mengungkapkan metrik emisi gas rumah kaca, risiko transisi, risiko fisik, peluang iklim, dan penyaluran modal. Emisi skop 1 dan 2 disajikan secara kuantitatif, sedangkan skop 3 masih terbatas. Risiko transisi dan fisik diungkapkan secara deskriptif tanpa kuantifikasi aset yang terdampak. Dan untuk penyaluran modal merupakan aspek dengan pengungkapan paling lengkap sesuai dengan IFRS S2. Sebaliknya, metrik harga karbon internal dan remunerasi berbasis iklim belum diungkapkan. Pada aspek target, BNI telah mengungkapkan tujuan mitigasi iklim, pembedaan sasaran operasional dan pembiayaan, yaitu periode target net zero emission 2028 dan 2060, serta keselarasan implisit dengan agenda transisi rendah karbon. Namun, metrik penetapan target, periode dasar, target interim, dan jenis target kuantitatif belum diungkapkan secara eksplisit. Secara keseluruhan, BNI berada pada tingkat kesiapan menengah dalam implementasi IFRS S1 dan S2 karena telah mengungkap metrik kinerja dan target utama, namun belum mengungkap metrik eksposur risiko ke prospek keuangan serta elemen teknis target secara lengkap. Baik, pada bagian ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kesiapan Bank BNI dalam mengimplementasikan standar keberlanjutan IFRS dengan fokus pada keselarasan IFRS S1 serta aspek materiality dan skenario analisis dalam IFRS S2 yang mengacu pada PSPK 1 dan PSPK 2. Pertama, saya akan membahas terkait dengan IFRS S1 yang mengatur pengungkapan risiko dan peluang keberlanjutan secara umum melalui 4 pilar utama yaitu governance, strategy, risk management, serta metric and target. Berdasarkan Sustainability Report BNI 2024 dan juga yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, BNI telah menunjukkan keselarasan pada aspek governance yang terlihat dari keterlibatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam pengawasan isu ESG serta risiko keberlanjutan. Selain itu, pada aspek risk management, BNI telah mengintegrasikan risiko keberlanjutan dan risiko iklim ke dalam kerangka manajemen risiko perusahaan termasuk melalui pelaksanaan Climate Risk Test atau CRST. Namun demikian, pada aspek strategi, meskipun keberlanjutan dan transisi iklim telah menjadi bagian dari arah strategis BNI, dampaknya terhadap kinerja dan posisi keuangan perusahaan itu belum dijelaskan secara lebih spesifik serta lebih kuantitatif. Begitu. Hal yang serupa juga terjadi pada aspek metric and target, di mana BNI di sini telah menetapkan berbagai metrik dan target keberlanjutan, termasuk target net zero emission, tetapi untuk keterkaitannya dengan pengambilan keputusan keuangan dan laporan keuangan utamanya itu juga masih sangat terbatas. Dengan demikian, BNI telah mulai menerapkan keempat pilar IFRS S1, namun belum sepenuhnya selaras secara komprehensif. Baik, selanjutnya pada IFRS S2, khususnya aspek materiality, BNI di sini telah menetapkan ketahanan iklim sebagai topik material yang ditentukan melalui proses materiality assessment dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Proses ini menggunakan pendekatan double materiality yang mempertimbangkan baik dampak finansial terhadap perusahaan maupun dampak lingkungan dan sosial. Isu iklim dipandang signifikan terhadap strategi bisnis, manajemen risiko, dan portofolio pembiayaan BNI. Sub-isu material yang diidentifikasi meliputi manajemen risiko iklim, strategi transisi, metrik dan target iklim, serta pengelolaan emisi gas rumah kaca. Namun, penilaian materialitas tersebut masih bersifat kualitatif dan belum sepenuhnya dikaitkan dengan dampak finansial kuantitatif sebagaimana yang dipersyaratkan dalam IFRS S2.
Baik, selain materiality, BNI juga telah menerapkan skenario analisis melalui Climate Risk Management and Scenario Analysis atau CRSM, serta Climate Risk Stress Test atau CRST. CRST dilakukan pada tahun 2024 dengan cakupan sekitar 50% dari portofolio kredit, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki resiko iklim tinggi seperti pertanian, ketahanan pangan, energi, konstruksi, serta kredit konsumtif kepemilikan properti. Skenario yang digunakan mengacu pada Network for Greening the Financial System atau NGFS, yaitu Net Zero 2050, Orderly Transition, Delay Transition, dan Current Policy dengan horizon waktu hingga tahun 2050. Hasil CRST menunjukkan adanya potensi peningkatan resiko kredit, resiko pasar, dan resiko likuiditas. Namun, untuk dampak finansialnya dari skenario tersebut masih disajikan secara terbatas dan belum sepenuhnya kuantifikasi dalam laporan keuangan. Secara keseluruhan, BNI telah menunjukkan kesiapan awal dalam mengimplementasikan IFRS S1 dan S2 dengan mengacu pada PSPK 1 dan PSPK 2 dengan kekuatan pada tata kelola, manajemen risiko, dan identifikasi isu iklim. Namun untuk pengungkapan secara kuantitatif dan keterkaitan terhadap dampak finansial masih perlu diperkuat agar lebih selaras penuh dengan standar yang ditetapkan oleh IFRS. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dalam laporan emisinya, BNI mengungkapkan emisi skup 1 dan skup 2 secara kuantitatif, serta sebagian skup 3 yang mencakup perjalanan dinas dan finance emission dengan metodologi GHG Protokol 2017 dan referensi Biogras P4 serta My Climate disertai restatement akibat perubahan metodologi dan perluasan cakupan yang digunakan. Baik, selanjutnya adalah evaluasi kualitas laporan keberlanjutan pada PT BNI. Yang pertama, kelengkapan dan kejelasan. Dalam penyusunan laporan keberlanjutannya, PT BNI menyertakan matriks materialitas yang memetakan isu-isu paling relevan bagi pemangku kepentingan dibanding dampak bisnisnya, serta struktur penyusunan laporan keberlanjutannya sudah terorganisir, di mana setiap bab memuat ringkasan kinerja, strategi, dan data teknis. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Laporan keberlanjutan PT BNI mengacu pada POJK nomor 51 tahun 2017, SEOJK nomor 16 tahun 2021, GRI standar 2021, GRI G4, SASB, SUSBA, TCFD, ACGS, dan mulai persiapan mengadopsi IFRS 1 dan 2 pada tahun 2023. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Laporan keberlanjutan PT BNI telah melalui proses penjaminan, mengungkapkan penyesuaian data, dan terdapat surat pernyataan tanggung jawab. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tantangan dan peluang. Tantangan IFRS S1 General Sustainability Related Disclosure yang pertama yaitu integrasi ESG ke portofolio kredit, yang kedua kompetensi SDM dalam analisis keberlanjutan, yang ketiga biaya sistem dan konsultan. Sementara tantangan IFRS S2 Climate Related Disclosure yang pertama pengembangan produk keuangan hijau dan pelacakan emisi, yang kedua pelatihan staf risiko dan auditor iklim, yang ketiga investasi relatif lebih besar. Untuk peluangnya, yang pertama, digitalisasi pelaporan keberlanjutan, yang kedua, meningkatkan kepercayaan stakeholder, yang ketiga, mengembangkan produk keuangan hijau, yang keempat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan yang terakhir, posisi strategis sebagai bank pembangunan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.